Oke, Raffi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Eh, Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang korupsi, hari ini kita membahas tentang hak asasi manusia. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, mungkin juga sekali lagi adik-adik juga bukan barang yang asing lagi ya terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin pengetahuan adik-adik ketika memahami tentang hak asasi manusia, saya juga sudah tahu. Tapi bahkan mungkin juga melaksanakan juga terkait dengan hak asasi manusia. Tetapi hari ini kita coba mengulas kembali sejauh mana pemahaman kita terkait dengan hak asasi manusia dari berbagai sudut pandang, ya dari sisi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita bicara hak, hak itu apa sih? Nah, pasti dikaitkan dengan istilah hak asasi manusia. Mohon maaf, ini kalau disandingkan dengan pengetahuan agama kita, atau mungkin disandingkan dengan prodi Anda terkait dengan pendidikan agama Islam, mungkin sebenarnya manusia itu kalau secara mendalam pasti kita tidak punya hak apapun terhadap diri kita. Jadi Anda bisa bergerak, Anda bisa melihat, Anda bisa apapun itu atas kehendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah atau insya Allah. Nah, itu Tuhan ya. Nah, terus apa Pak kaitannya dengan pemahaman kita sebagai manusia yang punya hak asasi manusia atau mungkin bisa juga yang sering didengungkan para aktivis atau para sosiolog terkait dengan hak asasi manusia. Ya, ada istilahnya perjanjian hak asasi manusia sebagai hak asasi, hak untuk apa saja. Kalau tadi saya katakan dengan pengetahuan agama kita, kita itu hanya dipinjami, diberikan kewenangan, diberikan suatu amanah untuk melaksanakan sebagai umat manusia ciptaan Tuhan yang hidup di dunia untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Kalau di awal bisa juga saya katakan kita ini sebagai khalifatul fil ard, pemimpin bagi diri kita untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai manusia. Ini yang kita pahami dulu. Tetapi mungkin kita tidak membahas jauh itu, tetapi yang kita bahas terkaitan kita dengan kehidupan manusia yang mungkin terlepas dari bahwa kalau dalam konteks negara apa saja hak hak asasi yang benar-benar dilindungi oleh bahkan kalau kita tahu sejarah ada beberapa perjanjian-perjanjian di antara beberapa negara, ada Magna Carta, ada perjanjian terkait dengan hak asasi manusia. Ya mungkin kalau kita bicara hak manusia, ya sebenarnya hak yang mendasar, tetapi perhatian kita, concern pemerintah maupun mungkin bisa juga terabaikan. Kalau anak sekarang, kalau kita bicara hak asasi manusia nggak begitu viral, dianggap apa ya, bahwa misalnya di negara kita ada yang namanya Komnas HAM, tetapi bagaimana peran dan fungsi? Nggak seperti KPK, nggak seperti komisi-komisi yang lainnya. Padahal hak asasi ini paling mendasar kalau kita mau laksanakan dengan benar. Sampai hari ini mungkin ketika saya tanya, siapa sih ketua Komnas HAM sekarang? Mungkin ada juga nggak tahu kan?
Padahal mungkin setiap detik, setiap nafas Anda menuntut hak. Misalnya 15 atau 30 menit yang lalu gitu. Ada yang WA saya, Pak mau izin hari ini waktunya Bapak. Nah, itu kan berarti Anda menuntut hak Anda untuk, belum lagi hak-hak yang lainnya, hak untuk hidup, untuk mendapat pengajaran, perlindungan dan sebagainya. Apalagi kalau teorinya Maslow, mungkin juga Anda punya hak secara individu, hak untuk diperhatikan, hak untuk nafas dan sebagainya. Itu mungkin, ya saya kira kalau Anda bisa memahami itu dengan benar, bahwa hak itu adalah pinjaman Tuhan, mungkin Anda sampai hari ini bisa hanya bersyukur dan bersyukur. Hari ini Anda masih diberikan nyawa, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan fasilitas oleh orang tuamu, diberikan apapun untuk bisa melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya, kita perlu ambil manfaatnya terkait dengan hak yang sudah kita terima. Kalau Anda bersyukur bahwa Anda masih bisa bangun pagi, itu kan termasuk hak hidup Anda masih diberikan Tuhan kepada kamu. Ada yang masih dikasih hak hidup, tetapi tidak bisa hadir ke sini. Misalnya ada yang sakit, atau mungkin ada kepentingan keluarga yang lainnya, sehingga hak Anda untuk mendapatkan pendidikan pengajaran belum bisa diterima. Terus, kemudian kalau dari situ, maka apa sih yang menjadi pemahaman kita terkait dengan hak asasi? Hak asasi itu adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dia dilahirkan, yang berumur seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jadi Anda ditakdirkan lahir hidup, diberi jenis kelamin perempuan atau laki-laki, dilahirkan dari rahim siapa, dilahirkan di bumi mana, itu adalah hak Anda. Anda dilahirkan dengan keluarga tani misalnya, atau guru, atau mungkin kiai, atau apapun, ya itu hak Anda. Hak itu akan melekat. Jadi ketika Anda dilahirkan dari keluarga pasangan yang sah, ya secara otomatis ada hak di situ. Kalau Anda masih balita, maka Anda punya hak untuk mendapatkan penghidupan, pengasuhan dari orang tua Anda. Mungkin karena masih balita, Anda belum bisa merasakan haus. Ya bisa merasakan haus, tapi mungkin nggak bisa bilang haus. Hanya bisa nangis. Itu pun orang tua harus paham. Ketika orang tua menelantarkan itu, maka dia akan kena sanksi ketika tidak menjalankan hak anak atau tidak memberikan hak. Entah itu digunjing oleh orang tua atau digunjing oleh orang lain, atau bisa juga menyalahi hak asasinya sendiri. Kalau sampai kepingin gue anak, kalau terus gue anak di Barni, nah itu kan menyalahi hak kan. Bisa juga seperti itu. Maka pemahaman kita tentang hak asasi itu berarti hak-hak yang melekat di dalam diri kita sejak lahir sampai, bahkan sampai mati pun kita bisa juga meminta, aku itu ya bawa rek. Oke, mungkin saat kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah, kita sudah berhenti, kita meninggal. Tetapi kita punya hak waris, tinggalan pada anak cucu. Kita punya anak yang harus berbiru walid dan mendoakan kita. Yo, kalaupun kita tidak bisa mengucapkan, tetapi sebagai seorang anak harus mendoakan orang tua yang sudah meninggal, itu salah satu tugas. Atau bisa juga menjaga warisnya, peninggalannya, jariahnya.
Ini pemahaman dasar. Ada beberapa pakar juga memahami bahwa hak asasi misalnya secara teoritis menurut Dawes pada tahun 94, yaitu terkait dengan teori realitas bahwa hak asasi itu pandangan, ada self interest, ada egoisme. Mengapa ini saya katakan egoisme? Ada yang mengatakan bahwa kita itu hak asasi, ada kebebasan hak asasi manusia. Tetapi apakah kita punya hak secara sebenarnya? Misalnya, hari ini Anda sangat ngantuk sekali. Terus Anda tidur di dalam kelas. Kalau kita bicara hak secara pribadi, egoisme, secara yo sakar kampus sih, mengaku ngantuk. Terus aku ngantuk ini melayu-melayu. Saya paksakan, ya tidur. Tetapi karena Anda dibatasi oleh hak orang lain, maka Anda tidak bisa melaksanakan hak Anda secara di mana hak asasi kebebasan asal masuk? Hari ini Anda tidak melakukan hak apapun. Saya punya tinggal ya ditinggal yang misalkan, misalnya Anda membaca WA, Anda tertawa. Hak Anda, Anda itu secara pribadi, medsos media Anda, sosial Anda, ada sesuatu yang mungkin barangkali itu lucu. Sehingga ketika Anda membaca, tertawa. Oh lucu, masa lucu itu langsung menangis. Senyum-senyum saja. Ekspresi ya boleh. Kalau Anda tidak bisa merasakan itu lucu atau tidak, yo, itu lain Anda. Tetapi ketika di ruangan yang seperti ini, ketika Anda membaca WA, ternyata itu lucu, tetapi Anda tidak bisa mengekspresikan kelucuan itu, ya, bukan berarti hak Anda dirampas, tetapi Anda menghormati hak-hak orang lain, sehingga hak Anda harus di. Makanya di teorinya Dawes ini ada namanya self-interest, egoisme. Hak yang mendasar itu juga. Jadi kalau kita bicara hak diri kita, mungkin ya hak hidup, hak sepatu, hak sepatu, ya sana mana. Sehingga ada juga teori juga mengatakan relativitas kultural. Nilai-nilai moral yang bersifat partikular, lokal, spesifik, berlaku pada suatu negara. Terkadang juga penggunaan pemanfaatan hak-hak ini juga tergantung kepada daerah, ruang, dan waktu kalau bahasa saya. Anda bisa menggunakan hak itu di mana, pada saat apa. Ya. Kalau di kelas Anda, misalnya Anda menerima WA langsung tertawa, yo itu hak Anda, yo tidak masalah. Salah pun kalau dimarahi orang, dimarahi dosennya, ya biar saya terima. Memang saya salah, mengganggu yang lain. Tetapi hak saya ketika melihat itu suatu yang barangkali itu lucu, ya. Nah, di dalam teorinya Darwin ini juga terkait dengan nilai-nilai bersifat partikular. Tidak semua wilayah bisa menghormati. Misalnya di Bali, ketika ada seorang pasangan suami istri misalnya, kemudian ada seorang laki-laki yang melihat istri dari sahabatnya atau tetangganya, kemudian mengatakan, hei istrimu lebih cantik sekali, Reno, seksi sekali. Mungkin kalau itu disampaikan di Jawa, di Mojokerto, ada seseorang yang memuji istrinya orang lain. Oh, bisa dikatakan selingkuh, bisa dikatakan sesuatu penafsiran yang tidak. Tetapi kalau di Bali, itu merupakan penghormatan kepada suami. Tuh. Itu kan berarti berbeda. Ya? Jadi ketika kita mengagumi suami atau istri orang lain, itu dianggap kita menghormati pasangan itu.
Tetapi nek minggu kene ya, misalnya, apalagi sama sampaikan, wah, dianggap ada apa-apa, macam-macam yang sakit ya. Kalau di Bali malah seneng ya. Kalau di Arab misalnya, mungkin sudah saya juga sering-sering. Orang Arab itu kalau dipegang kepalanya, dielus-elus kepalanya, dielus-elus jenggotnya, itu bangga. Tapi coba kalau di Jawa Timur atau di Mojokerto, datang-datang moro-moro lulus-lulus gasih, tuh nantang pasampian. Atau mungkin sing jenggote dawa moro dirangkul dilulus-lulus. Kira-kira ini perbedaan suku, partikular, atau bisa juga spesifikasi penghormatan atas tensi. Ada juga teori radikal universal. Semua niat bersifat universal, tidak dapat dimodifikasi. Artinya, dalam penerapan hak itu dianggap umum. Semua orang pasti menghargai itu. Misalnya, di dalam kelas ini, ya, ketika Anda kuliah seperti ini, kemudian ada yang sakit perut, kentut, des, kekuatan tuh dia bisa. Kira-kira menurut Anda, dia melanggar hak nggak? Iya deh, misalnya, wah suka deh, kocok dia juga punya hak untuk kerja. Tapi adik kata kentut ini kita tahan, masalah nggak? Wis bagus risiko ya. Jadi, nah ini kata kentut tapi iya kan, masuk tak tahan, tampet, munir-munir gitu. Ya orang ini balik mendukung Barcelona ya, lalu, tapi karena itu sebagai hak kesehatan pada individu atau mungkin diri kalian ya terpaksa ya. Gimana? Apa kok celatu? Penting. Parah salah ya. Mungkin sekilas entah saja. Waduh, bentuk mulu, mas. Kan gimana ya? Itu kan termasuk. Jadi, terkadang orang bisa memaklumi itu gitu loh. Nek ngantuk mungkin bisa ditahan. Baru ngantuk menengku, ingin nggak mau. Tapi nek entut ya, tahanan berapa menit Anda bisa menahan kentut Anda? Ayo wes. Ojo kentut sisik. Oh, Allah ngene. Iki gak iso ngentut nggo nang dokter iki. Kemudian ada juga pandangan terkait dengan asasi manusia. Ini kan termasuk dari sini berbicara secara individu, self interest. Interest itu berarti kepentingan pribadi. Kalau Pak Bakir mana? Beda lagi. Ini sudah pada konteks. Jadi Pak Bakir mana mengatakan bahwa hak asasi manusia itu ada yang namanya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya. Hak sipil itu apa? Lupa kok ono sipil, Pak. Apa lawan katanya sipil? Hak militer. Di masyarakat biasa dan masyarakat ada yang abdi negara, ada yang bukan abdi negara. Masyarakat sipil berarti masyarakat biasa, masyarakat seperti kita. Jadi hanya apa? Perlakuan di dalam hukum, mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik, masukan, usulan kepada pemerintah itu adalah sipil, menerima bantuan, menerima pelayanan, sebagainya adalah hak masyarakat sipil.
Mungkin kalau kita bicara sipil, identik dengan masyarakat, ada sipil, ada militer. Mungkin perbedaannya, pendidikannya berbeda. Sipil itu ada sedikit pemaksaan, sedikit ada tekanan yang kuat. Kayak sipil kan bisa laku-laku nih ya, minimal harus tingginya berapa, berat badannya harus ideal, dia bersenjata dan semua. Ada hak politik. Biasanya kalau ngomong hak politik ya kayak sekarang ini lagi ramai. Ini kan tahun-tahun politik, sehingga ketika kita berdiskusi tentang politik ya sangat menarik untuk kita. Walaupun mungkin secara masyarakat sipil ya segini gitu, mari ngono ya wis. Sebenarnya kalau kita bicara hak politik ya tidak sebatas pemilu. Di luar itu sebenarnya kita masih banyak untuk mendapatkan hak politik. Artinya hak bersuara, hak mengemukakan pendapat, hak untuk menolak suatu putusan, suatu perundang-undangan, itu juga termasuk hak politik. Hak memilih untuk dipilih juga. Mungkin ada yang mengatakan dari undang-undang politik bahwa ASN dan militer, TNI, Polri netral. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena mereka petugas. Orang yang harus dimiliki oleh semua orang. Tetapi dia secara individu, secara pribadi, dia juga punya hak untuk memilih dan dipilih. Mungkin menurut undang-undang secara politik, Anda tidak boleh untuk dipilih. Artinya tidak boleh TNI, Polri menyalonkan. Boleh mencalonkan asalkan Anda harus cuti atau keluar atau mengundurkan diri atau pensiun dini dari jabatan. Hanya sekarang itu yang menjadi persoalan adalah sudah menjadi pejabat politik, menjadi pejabat pemerintah, tetapi mencalonkan menjadi calon presiden, calon bupati, calon gubernur, bahkan calon kepala desa. Kepala desa paling-paling mereka polisi, guru, ASN. Makanya kemarin peraturan presiden mengeluarkan bahwa ada salah satu aturan terkait dengan pencalonan para ASN atau pejabat negara untuk menjadi konstelasi pemilih. Boleh, asalkan ketika kampanye harus cuti, harus lepas dari tugas-tugas negara, dari fasilitas negara. Seperti itu. Belum lagi hak politik yang lain, mungkin terkait dengan usia. Ada undang-undang mengatakan bahwa manusia itu belum bisa mendapatkan hak politiknya ketika sudah berusia 17 tahun. Itu nek ini ya, apakah anak kecil juga tidak boleh punya hak politik? Misalnya hak perlindungan anak, mendapatkan program-program kebijakan pemerintah. Makanya sekarang itu ada namanya KTA, Kartu Tanda Penduduk Anak. KTP anak loh. Tapi tidak semua daerah melaksanakan. Artinya sejak lahir anak itu sudah punya NIK ya, nomor induk kependudukan. Tetapi kartu kependudukan mungkin tidak semua daerah, semua wilayah punya. Sehingga ketika ada putusan politik atau hak-hak politik secara hukum tidak. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak diatur itu, tetapi kalau ngomong hak politik ya harus terlibat. Artinya ya
Kalau dikatakan masih anak-anak, oke lah, itu masih tanggung jawab orang tua. Tetapi hari ini bisa nggak itu dilaksanakan? Mengarek SKIG, SMP, SMA itu sudah bisa melakukan sesuatu yang mungkin barangkali belum waktunya. Jadi, contoh, sejak SMP wis iso nyetir mobil ya. Sejak SMP wis sudah pakai motor. Kalau zaman saya, di era saya, SMP kurang wani rek nggak pakai motor. Lalu saiki SD, MI wis wani dari kendaraan bermotor di jalan raya. SMP aja barangkali sudah padahal secara hukum kelayakan untuk mengendarai kendaraan motor anak usia anak-anak belum diperkenankan, bahkan surat izinnya pun tidak bisa diproses, artinya belum dapat izin, masih kok mengendarai ilegal. Tetapi apakah nggak boleh, Pak? Kemarin kan saya menjadi perdebatan, kenapa calon presiden dan wakil presiden itu harus berusia 40 tahun? Apakah anak muda nggak boleh menjadi presiden? Apakah tidak boleh anak muda itu menjadi kepala daerah? Nah, nek ngomong kedewasaan itu bisa juga bukan karena usia. Kadang wis tuwek, wis gede, wis gerang, umure wis akeh, juga dewasa-dewasa. Ono sing masih kecil tapi karena tekanan ekonomi, lingkungan, masalah dan sebagainya akhirnya terjadi dewasa. Misalnya, adik-adik waktu hari ini katakanlah lulus SMA wis nikah. Bayangkan, usia 19 tahun atau 18 tahun nikah. Kemudian punya anak, punya keluarga. Mau nggak mau kan kita harus berpikir dewasa. Mau awak mau cek lahir sak mono itu, nang ibu ya apa ikatnya babaran aku tak kabar no sama ibu, aku kabar bojoku, bojoku tidak boleh bawa main dewi, aku tak melu sampean. Mungkin mari babaran aku sedikit tak balik mana. Apakah seperti itu? Banyak hari ini seperti itu banyak. Nah, kadang ada sebagian keluarga yang mungkin entah itu kecelakaan atau mungkin karena wis kebelet dari nikah, akhirnya nikah lulus SMA, kebetulan dia mampu wis di omah dhewe anu dhewe terpaksa ditandangi dhewe gelem gak gelem yo malih masak yo malih nyapu nyapu ngomong anake kadang cici ajane cik payah kuliah payah dolen payah ngopi, tapi karena sudah berkeluarga mau nggak mau dia berpikir hanya secara psikologi perkembangan tingkat perkembangan manusia, tumbuh kembang manusia itu bisa juga dibentuk karena lingkungan sosialnya atau bisa juga ya karena apa ya takdir atau apa sehingga dewasaan itu bisa muncul. Sehingga ketika melihat itu kesempatan itu kadang banyak para calon-calon dalam kepemimpinan baik anggota legislasi maupun eksekutif banyak yang mungkin usianya muda. Nah, kalau dia punya kesempatan, ada modal, ada peluang, yo nyalakan. Ada enggak? Saya melihat ada beberapa yang mungkin usianya seusia kalian, usuani nyalek rek dari caleg provinsi. Ya mungkin kalau kita bicara psikologi struktural, bisa juga. Oh, cek cilik mimpin wong gerang ngono. Oh, kowe iku anak buahku lah. Tapi kan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Misalnya adik-adik hari ini misalnya, adik-adik mampu sampai kuliah, sampai S2 bahkan.
Ada halangan. Terus Anda jadi dosen. Kemudian Anda jadi dosen perguruan tinggi, waktu itu guru Anda, guru SD, guru MI belum S1, jadi 3, lanjut ke S1. Terus sampai dosen piye? Bisa juga terjadi. Jadi yang dulunya Anda itu muridnya bisa jadi dosen. Atau bisa juga Anda menjadi pejabat di kampung sehingga Anda harus memerintahkan orang tua Anda, saudara Anda yang lebih tua. Itu bisa terjadi. Jadi ngomong hak politik bisa juga semua orang yang punya kompetensi dan hidup pun punya hak politik untuk memilih dan untuk dimilih dan dipilih. Nah, ngomong hak politik terhadap negara banyak sekali, tidak hanya pemilu toh, mendapatkan program pelayanan publik dan sebagainya itu. Makanya sekarang itu sampai kaum difabel aja harus punya hak di dalam pemerintah, hak asasi manusia. Makanya setiap fasilitas umum pasti harus ada fasilitas untuk kaum difabel. Saya dulu pernah ikut seminar di Purwojoyo, kemudian yang terakhir seperti saya ikuti itu di Bapeda Kabupaten Mojokerto terkait program pemerintah terhadap kaum difabel. Jadi setiap SKPD, baik pemerintah desa, dinas, departemen harus memfasilitasi kaum difabel. Artinya kaum yang tidak mempunyai ketidaksempurnaan secara mental maupun secara fisik. Jadi bukan berarti mengesampingkan atau mengistimewakan, tidak, tetapi minimal ada haknya yang terfasilitasi. Di alun-alun harus ada jalurnya kaum difabel. Di kampus itu harus di fasilitas umum. Makanya ketika berbicara hak asasi manusia, hak kaum difabel, bahkan sekarang mungkin kaum difabel bisa juga menjadi pejabat pemerintah, jadi ASN, jadi guru. Kalau guru mungkin umum ya, tapi kalau misalnya menjadi pejabat pabrik atau menjadi bisa juga. Makanya dulu di zaman Orde Baru jarang yang kaum difabel ya. Tapi ketika zamannya Gus Dur, misalnya mau cacat penglihatan buta, tetapi bisa mimpi. Makanya kemarin-kemarin itu ada beberapa video yang menyampaikan tentang hak asasi kaum difabel. Ya, hak yang mungkin ya tidak bisa disamakan dengan yang seperti kalian, tetapi paling tidak ada perlakuannya. Kalau di kaum mahasiswa misalnya, mungkin di FAIP tidak ada, di FKIP, di FISIP ada. Mungkin kaum difabel. Ada yang wahyu atau habil itu kan tidak bisa berjalan. Dia berjalan pakai kursi roda, tapi secara finansial dia mampu, secara mampu. Tetapi karena dia ada keterbatasan, dia juga makanya kemarin saya sempat diskusi sama pihak akademik terkait dengan perlakuan mahasiswa difabel terhadap program-program pendidikan pengajaran di misalnya KKN, magang, PKL. Iya sampeyan iso nang tekan nanti nang prawas gampang. Pedahan berembak-embak mari ngono kelas iso ngajar. Nah, saya kamu difabel itu paling lain jadi KKN misalnya nang desa. Iya sampeyan iso kerja bakti. Nah nek kene lho nek mosok nggih trotoar ngono. Atau magang di instansi. Nah, nek tugas dan anu kok adane yo kangelan rek ngono. Makanya kemarin juga Wahyu juga protes ketika Pak, kalau saya disamakan dengan teman-teman, mohon maaf, ya bisa juga saya lebih kalah. Artinya logbook saya bisa tidak sama dengan teman-teman, Pak. Oke, kemudian ada juga terkait dengan hak ekonomi.
ngomong hak ekonomi yo, ekonomi itu berarti berkaitan dengan kebutuhan ya. Misalnya yang paling mendasar, hak orang itu menjadi kaya raya, boleh nggak? Setiap orang boleh untuk menjadi orang kaya. Tidak peduli, Pak Kondeso, Pak Kota, Pak Lanang, Pak Weto. Tapi bagaimana caranya, ini yang mungkin bisa juga berbeda. Orang yang kaya karena warisannya, ya. Ada yang kaya karena prestasinya, ada yang kaya karena viral. Oh, sengaja ya. Misalnya Anda nyanyi ini tak jadi biasa-biasa saja, tetapi ketika kontes ternyata ekspektasi dari pendengar atau viewer atau follower itu berbeda, akhirnya melebihi, sehingga banyak penyanyi-penyanyi yang mungkin awalnya dari kehidupan yang sangat-sangat biasa saja, tetapi ketika viral, ketika langsung kehidupannya berubah, tidak 100%, 10.000% berubah. Bisa juga itu terjadi. Nah, itu secara ekonomi. Nah, hak untuk orang kaya, ya itu hak mereka. Misalnya, loh aku mampu beli HP yang harganya sampai 20 juta, kenapa Anda protes kan itu? Ya paling enggak Anda harus menghormati hak asasi orang lain kan. Wong ngopi cek nang prasae HP-mu. Tetapi nek mampu kate lapo kan. Ngomong hak ekonomi, hak untuk melakukan usaha misalnya. Ini kalau Anda belum pernah di dunia usaha, mungkin belum banyak terdampak terkait dengan ekonomi. Misalnya, ada teman Anda yang pengusaha air kemasan, air kita. Kemudian ketika Anda sukses, ada teman Anda yang membuat produk yang sama. Mungkin bisa juga mereknya berbeda. Mungkin bisa juga sumber mata airnya berbeda. Tetapi produk yang dijual hampir sama. Misalnya antara yang aqua dan mineral. Terus Anda jualan di kita atau di halayak umum, pasar kita, di daerah kita, mungkin di negara kita. Ya bisa juga bersaing. Aku harus disiin dodol banyak kok sama nyolok dodol. Oleh dodol ya enggak. Ya boleh. Tetapi mungkin bisa juga ada aturan-aturan memonopoli dan sebagainya, mungkin itu diatur oleh undang-undang. Tetapi kita punya hak boleh ya, secara ekonomi menjadi pengusaha. Atau bisa juga hak-hak yang lain. Perizinan, pendirian, perusahaan, itu juga menjadi persoalan. Kadang, misalnya kalau kalian di dunia pendidikan, mungkin ini misalnya fakultas pendidikan agama Islam, kemudian besok kok nggak kampus mana, STIP, sekolah tinggi ilmu tarbiyah misalnya pendidikan agama Islam, apakah tidak boleh? Dulu memang ada namanya studi kelayakan, ketika di suatu daerah ada perguruan tinggi yang jurusannya sama, itu dianggap tidak layak, sehingga diharapkan tidak terjadi persaingan. Padahal yang ngomong kepentingan ekonomi, semakin banyak toko yang menjual yang sama berarti ada persaingan secara sehat. Sehat oponim berarti. Mungkin bisa juga misalnya counter ya. Nek sampai dodol tempat ijenan, misalnya buka Yaman di depan jalan raya itu sendirian. Mungkin orang nggak banyak berpikir bahwa di situ ada penjual aksesoris atau counter dan sebagainya. Tetapi nek itu menjadi pusat penjualan handphone, counter di situ, koin di kerangga gitu, mungkin orang akan, oh di sana loh di Yaman. Orang akan datang ke situ, dia bebas memilih, bersaing secara harga, bersaing secara kualitas, menjadi sehat. Nah, ngomong ekonomi
situ arahnya. Tetapi yang namanya manusia, interest, self-interest, ini bisa juga muncul persaingan yang tidak sehat. Misalnya apa? Dol murah-murahan, ya enak konsumen ya. Tapi siapa yang namanya pengusaha dodol murah balai barang api, rego gawa rupa. Ya ora ono rek. Mosok daganganmu aku nyate cek viral cek terkenal mah. Dodol murah-murah misalnya. Kancane dodol 10.000 sampai dodol 5.000. Luang kursusnya ya. Ada hak sosial budaya. Sosial budaya itu berarti berkehidupan gaya hidup. Ada kebudayaan Anda berkreasi, berinovasi, kebebasan berinovasi. Yang ngomong seni itu kan bebas, mengkritik atau memuji atau bisa juga menghormati dan sebagainya. Seni pun juga. Kemarin sampai muncul teater diprotes oleh kelompok-kelompok tertentu, bisa juga dia melakukan sebuah kritik melalui pertunjukan teater, melalui karya budaya, entah itu pertunjukan atau karya tulis atau seni lukis atau apa, itu juga terjadi. Sampai kemarin muncul apa moral apa jadi yang tulisan di pagarnya pagarnya tempatan itu moral, kritik sosial, tapi ada gambar-gambar yang mungkin bisa juga kritik pada pemerintah atau kritik sosial, sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita, karena bahasa itu tidak harus disampaikan secara verbal, non verbal pun juga mungkin ketika diomongin ini gak paham mereka, tapi dengan gambar, dengan visualisasi, dengan bahasa tubuh, bahasa gambar bisa dipahami. Makanya kreativitas anak seseorang itu bisa juga disampaikan melalui karya seni. Mungkin dulu ada yang namanya orang seniman-seniman yang karena sangat kritis dicekal, rek. Dulu kan banyak ada aktivis yang, atau bisa juga kalau sekarang itu stand up comedy, jadi bahasanya ngeritik, tapi kan dia juga itu guyonan, tapi kalau itu dicermati ya bisa juga kritik. Misalnya menirukan gaya presiden, gayanya Pak Karno piye, gayanya Pak Harto piye, Gus Dur piye. Bisa juga seperti itu suatu masalah bagi mereka yang kena terkait dengan hak itu, ya bisa juga boleh atau tidak seperti itu. Ini kalau menurut bagaimana ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sebagainya. Itu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan perkembangan hak asasi manusia di dunia, sekarang ini sudah secara universal sebuah moral yang bersifat politik merupakan acuan kerangka yang sah dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari takut. Contohnya adalah humanisasi peperangan. Apa itu maksudnya? Ciri khasnya, masyarakat Indonesia pada saat itu negara hidup dalam keadaan alamiah. Artinya kehidupan itu macam-macam. Itu mana? Setiap daerah itu kan punya suku, punya kebudayaan. Ada istilah budaya kebarat-baratan, ada budaya timur. Ada yang mengatakan budaya kebarat-baratan bisa dikatakan wis modern, rek. Timur dianggap tradisional. Ada yang namanya ketimuran itu lebih sopan, kebarat-baratan lebih liberal, bebas. Negara yang hidup dalam keadaan alamiah bisa juga itu muncul. Ya mungkin karena faktor alami.
Ya mungkin karena keterbatasan sehingga dia melakukan sebuah kreativitas. Misalnya hidup di daerah yang panas misalnya. Masa ndok daerah yang panas itu bau hutan rek. Coba daran, bau tupan, coba ketan yo. Terus kenapa di Indonesia itu yo kan kita termasuk di wilayah tengah-tengah ya. Katakan agak ke timur sedikit. Yo gak panas, yo gak adem. Akhirnya gaya pakaiannya ya ngadopsi dari barat juga mendapatkan dari timur. Ada juga ada prinsip-prinsip resiprositas. Ini perlakuan timbal balik humanis. Jadi perpaduan antara barat dan timur dan antar budaya masyarakat atau bisa juga istilah sekarang itu berkolaborasi, berakulturasi. Orang tidak bisa berhedonisme, mengagungkan budayanya. Ini ngomong ngagung budaya, nih ngomong pakai jubah, itu kan budaya Arab, bukan budaya Islam. Islam hanya menutupi aurat, oh, aturan hadis, Quran harus menutup. Itu kan hanya kreativitas. Misalnya hijab yang Anda pakai ini adalah inovasinya dari mana? Ono kudu jeneng bin Nazir, ono sing model hijab Luna Maya, kan ono sing saiki mbok apa iku sing terkenal kayak yang hiji bobo. Tadi jilbab aja bisa diinovasi berdasarkan wilayah masing-masing atau bisa juga tokoh di rakyat adalah orang-orang yang tidak berarti. Nah, ini maksudnya si ada perlakuan hak orang-orang yang mungkin yang dianggap biasa. Nah, kalau yang Amerika itu kan penduduknya bukan asli Amerika. Ada dari Cina, ada dari Eropa, ada dari Afrika, ngumpul jadi satu. Mereka saya yakin punya basic budaya masing-masing. Bahkan ini di kelas sampai ini ada sing omai kota, ada omai desa, ada sing omai utara sungai, ada selatan, bisa juga gaya bajunya, pakaiannya bisa juga berbeda. Ada yang santri, ada yang abangan, jenis. Rakyat ada sih. Makanya ada sekarang kalau di televisi misalnya, kenapa mata Najwa itu kok nggak pakai hijab ya? Padahal putrinya Habib. Padahal kalau dia di Najwa itu kalau di silsilahnya bisa juga dia adalah termasuk Habib, termasuk turunan Nabi kan ya. Tapi kenapa dia tidak menggunakan hijab? Nah, itu kan hak asasi manusia. Ada persepsi, ada pandangan yang menurut mereka bisa juga. Yang kedua, perkembangan di dunia itu terkait dengan konstitusi, undang-undang penegakan HAM, undang-undang hak asasi manusia atau dulu istilahnya ada Bill of Rights tahun 1689, ada undang-undang Bill of Rights tahun 1776, ada deklarasi HAM pada tahun 1989 ini juga. Jadi sebenarnya pemahaman hak asasi manusia itu sejak tahun dunia sudah banyak dipahami. Mungkin nek zamannya kita ya sejak Nabi Adam rek. Kenapa Nabi Adam pun jaluk pasangan? Kok gak urip dhewe gitu. Harus punya pasangan. Akhirnya dikei Nabi Ibu Hawa. Wah, akhirnya malah beli pasangan rek. Cuma kelemahannya kan di perut Nabi Adam ini ya. Sampai makanya sampai hari ini mungkin kelemahan kita karena kita turun Nabi Adam kelemahannya di perut.
bagi makanan, Rek. Nabi Adam turun itu kan karena dia makan buah-buahan yang menurut aturan puasa bahwa tidak boleh dimakan tapi dimakan, yaitu gara-gara perut melihat. Makanya sekarang itu banyak urusan perut yang bikin orang carut marut. Kenapa ini saya katakan? Ya, seperti hal yang saya pernah rasakan ada misalnya terkait dengan pembahasan upah misalnya, gaji misalnya. Kan urusan pendapatan kan. Akhirnya yang dewan sembarang kali. Dia mengabaikan hukum, mengabaikan sosial, mengabaikan aturan agama dan sebagainya untuk kepentingan pendapatan. Bahkan urusan makan orang-orang menjadi apa ya berlebih. Ini menjadi pandangan kita terkait dari beberapa sejarah terkait dengan hak asasi manusia itu ada memang perjalanan hak asasi manusia, ada Magna Carta, ada gerakan anti tercerat, bahkan Perang Dunia II, dunia PBB, Bill of Rights dan sebagainya, sampai gerakan humanisasi perang. Ya, humanisasi perang ya sampai hari ini, ya. Kasusnya Israel dan Palestina itu kan sampai hari ini belum selesai. Hak sebagai warga negara itu urusan apa sih? Rebutan apa loh? Sampai kita juga bingung sebagai umat manusia. Saiki ku gak di ewangi ku ya apa? Gak di wasno ku ya sakno. Kalau Anda sesama umat, sesama muslim misalnya, saiki bagaimana saya tanya terkait dengan hak asasi manusia? Bagaimana pendapat Anda terhadap pengungsi Rohingya? Sepakat enggak? Apa sikap Anda? Apakah kita menerima mereka untuk tinggal di negara kita karena dia sesama muslim? Dia punya hak hidup. Dia, apalagi Anda sesama muslim misalnya. Sepakat enggak Anda? Bagaimana tanggapan Anda terkait itu? Makanya urusan pengungsi Rohingya itu kan masuk dalam urusan hak asasi manusia untuk hak hidup, hak menempati, hak tinggal di dunia ini. Misalnya kalau kita tidak boleh, misalnya, jangan di sini. Kenapa tidak boleh? Berikan. Pak, Rohingya itu muslim, Pak. Tapi malas Pak, lebih. Iya deh. Hak ditulungi ku, lebihnya ditulungi ku, tentu kan repot. Nenek wis koyo ngono piye sak? Usir apa? Dari sesama muslim. Kamu siap. Kamu piye, Pak? Si apa ngene? Cara sampean dadi presiden kenapa nomor iyo sing nang Indonesia? Apa kok kayak pulau dhewe wis apa Bali oneh. Bang terlebih. Ini kan ada sebagian masyarakat melakukan penolakan. Ya karena perilaku mereka sangat tidak sesuai dengan budaya kita. Walaupun sesama muslim. Atau bisa juga berkesimpulan melihat apa wong muslim kuwi males-males ngono. Iya kali Pak. Bagaimana pendapat Anda? Ini kan juga menjadi pemikiran tentang hak asasi manusia di muka bumi ini. Terkait dengan hak hidup, terkait dengan hak keluarga. Nah, wong njaluk api tok. Ya gak ono rek. Ya mesti ono elek kan ngono ya. Tapi ya gak ono nek elek kabeh ya gak ono, Pak. Ya ono api ya ono elek. Ya. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian ketika jalur bantuan, dikasih bantuan, oh tekei kok kayak sewu misalnya, ono pengemis selatan ya, kono sampai kayak dorong ini.
Oh ya, pura musuh ini kayak aku merong ewu kira-kira ya apa sampai pengemis nang omah sampean. Sampean kayak rong ewu deh. Maru sing pengemis sampean omah keramik, apa tipune apik, duwe mobil kayak aku mek rong ewu. Medit sampean. Ini kira-kira sampean ya apa? Sabar ngono ta. Yo ngomong ya apa sampean. Ini rohnya persoalan sosial terkait dengan hak asasi manusia. Ya, walaupun mungkin ya, di dunia ada organisasi yang nangani itu, dan itu satu kok ini rek, piye rek, apa ditampung ae, apa direlokasi, balik nang negara ini meneh. Menurut sampean piye? Kemudian, oke lah, di situ PR kita bersama. Menit ke soal Pak STP ya, Pak Wis. Oke, kemudian hak hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Nah, itu kan tadi dunia ya. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia, mungkin yang menjadi dasar hukum adalah batang tubuh atau naskah undang-undang asli Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7. Ada 7 pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia, misalnya Undang-Undang RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, HAM mengacu pada Tuhan. Tadi munculnya dekret Presiden 5 Juli 1945, ada ketetapan MPR memerintahkan pelaksanaan hak asasi manusia. Ini adalah dasar. Jadi negara kita sejak awal sudah punya pemikiran, punya apa ya, terkait dengan hak asasi manusia ini. Karena apalagi negara kita adalah negara yang sangat pluralis. Nek misalnya harus dikomando negara agama ini kudu siji budaya ini yo gak dadi negara nek Indonesia. Makanya di pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita mengatur itu kebebasan untuk beragama, menempati budaya itu diatur. Dari 30 pasal HAM universal ada 12 pasal yang membahas tentang hak individu dan hanya satu pasal yang membahas kewajiban individu di mana tersebut dalam apa yang ada di Indonesia. Hak Indonesia mendekati hak asasi warga negara. Bangsa Indonesia menyatakan hak merupakan dasar kodrati yang melekat di dalam. Pentingnya HAM juga terhadap tercermin di dalam sila-sila kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kan termasuk wujud bahwa negara kita juga punya konsen terhadap asasi manusia. Belum lagi ada deklarasi hak asasi tentang warga negara. Ini yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99, yaitu pertama hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga atau melanjutkan keturunan. Ini diatur. Jadi misalnya sampean satu juta sampai uang Papua, terus itu sampai kasih, berarti melanggar hak. Nah, aku sudah cinta ibu. Masalah doa, tolong Papua. Iya, biar bu, dan saya itu pakai pesawat saja untuk bu, pokoknya dulu ya. Jadi, jangan dikira masih online medali lu tujuh lu Makassar. Saya mulai Sulawesi. Hak berkeluarga. Misalnya Anda nikah di usia dini atau di usia pernikahan umum,
sampai kuliah belum selesai, itu semester 4 menikah, boleh nggak? Boleh pak, umur 11 tahun ya tak soleh. Atau mungkin bisa juga ya nikah pak, tapi belum resmi, mungkin baru nikah siri pak. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39, hak melanjutkan keturunan. Untuk sampai nikah, aku mau jadi keturunan, aku belum nikah bersama negara siji ae. Ya apa ini bu? Alah pokoknya lah sampai jam kayak tapi guru PAE bayaran negara piro cukup bayaran situ aja dari misal gue PCL rapi mana saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, ada nggak sekarang kaum perempuan yang seperti itu? Ya noreh. Jadi melanjutkan keturunan ini juga termasuk hak asasi yang diatur dalam undang-undang. Jadi hak untuk mendapatkan anak dan keturunan itu juga menjadi. Makanya kadang itu ada seorang pasangan yang tidak diberi keturunan ini sampai pisah, cerai. Terus aku cinta dia, ya kan tidak keturunan. Yang mana aku ikhlas nak sabun mas. Nah, yang ini ya sampai sepakat kan, ikhlas sampai sampai gak suka keturunan ya. Terus aku rapi mana bi, kami nggak dapat tetapi mengusir saya, tetap mengusir saya. Dan sampai yang silam, dia deh yang ngomong. Sepakat enggak? Setuju enggak yang jauh-jauh? Atau sing lanang ngene iku piye? Mungkin barangkali yang laki-laki yang nggak bisa memberikan keturunan. Sing wedok rapi mana? Jadi sing wedok di bojo loro. Ikhlas enggak? Berkeluarga ini juga menjadi perdebatan. Apalagi sekarang dunianya sudah beda dengan zaman biyen, Pak. Biyen paling mbahmu, pakmu rabine wis paling gak metu teko kabupaten. Bahkan mungkin nek gedek ngono tok ya. Tonggone. Nah, makanya masyarakat zaman dulu zaman sekarang bisa berbeda. Mbah-mbah niki ini biyen mungkin rabine ya paling tonggone RT 1, RT 5 ya. Atau desa iki, desa atau sebelah. Tapi di zaman-zaman saya ini, walaupun tidak top dan tidak ketemu, bisa juga pacarnya mbak ini dari Malaysia misalnya, ketemu media sosial, kenalan, tiktokan bareng, nyanyi bareng, begini. Atau bisa juga ya seluruh Indonesia. Kemudian hak mengembangkan diri ini juga diatur di dalam hak asasi. Mengembangkan diri itu apa? Ya menempuh pendidikan ya. Sampai mempelajari prodi apapun boleh. Salah satunya mungkin ada dia memilih pendidikan agama Islam. Makanya sampean di prodi ini Anda dipaksakan atau Anda keinginan Anda atau mungkin ada kepentingan untuk yang lain mengembangkan diri. Atau bisa juga ada dia berlatih menang-menang ngopo sih latihan-latihan silat, latihan nopo. Itu tawuran dan sampai bela diri bu. Ada hak peroleh keadilan itu wis ngomong adil itu ya apa ya apa cari hak ini. Kebebasan pribadi atas kebebasan pribadi. Anda menggunakan baju apa, Anda menggunakan identitas apa, menggunakan bahasa apa, ini diatur dalam kebebasan pribadi, ungkap pendapat, apa saja ini bebas, ya. Tapi mungkin bisa juga kita tidak punya berdasarkan dibatasi oleh hak orang lain. Hak atas rasa aman, ini dia. Jadi misalnya Anda mungkin kok aman misalnya, ada
copet, ada begal, ini tanggung jawab institusi, tanggung jawab negara. Hak atas kesejahteraan umum, hak turut serta dalam pemerintah, ini diatur dalam hak asasi di negara kita. Jadi siapapun boleh, entah itu menjadi pejabat publik, nelayan publik, atau pejabat apapun, atau ngerasani pemerintah pun oleh. Jadi. Ngomong demokrasi jadi ini kritik, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Kemudian ada hak wanita. Hak wanita diatur. Hak wanita itu apa sih? Siapa yang menurut sampean? Bebas kalau ke ekspresi Pak, boleh bekerja Pak. Gender jari ini ya. Di dalam agama mungkin banyak sekali. Masuk hak wanita yang menurut Jawa, mana masa apa itu bahasanya? Mana masa itulah. Masuk pegawai ini kudo, nek wong biyen ngono. Saiki kan perempuan bisa menjadi profesi apapun yang mungkin biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, bisa juga kaum perempuan bisa. Perempuan di kasur, di sumur, di kasur. Nah, itu sebenarnya. Itu nek wong biyen ngono bisa juga. Saiki apakah seperti itu? Saiki perempuan boleh di terminal, perempuan boleh di masjid, perempuan boleh di mana saja, di sekolah. Dan perempuan hanya di kasur, di sumur, di dapur. Tapi bukan tanpa maksud itu semua. Ya tugas utamanya perempuan mungkin bisa juga di rumah sebagai kepala rumah tangga atau ngurus rumah tangga. Sebenarnya itu juga berat, tetapi kadang perempuan ya lebih strong, lebih apa ya, secara fisik bisa juga lemah, tetapi emosinya lebih masih lanang, kadang-kadang ini menit sedang tujuannya yang terus kan. Atau mungkin tujuannya berduduk atau mengalis senegoro dibalik barat. Kemudian yang terakhir adalah hak anak. Anak saya marak ada orang tua membunuh anaknya pikir. Yang di bulan kemarin anak membunuh orang tuanya, hari ini orang tua membunuh anak. Di Bandung 4 orang anak dibunuh oleh orang tuanya. Ya anak itu tanggung jawab orang tua. Tetapi ketika itu dibunuh, memasuk pidana, menghilangkan nyawa, dia juga manusia. Hak asasi manusia ini. Nek ngomong hukum tanggung jawab, ya tanggung jawab orang tua. Aku sing nglairno tak pides dhewe masih amanah tak baleno maneh nang Gusti Allah kate lapo ngono. Ya apa ning ngono. Sampai nanti maksud-maksud baleno nek ngono. Saya dulu sampai sebelum kuliah itu sempat sampai kembali lagi. Ya paling beropos nang ibu, nek ibu kan marang ini beropos nang selangkangan itu 7 kali. Saking nemen nih, saking dablek ya ane bete. Ini ngomong hak anak mungkin bisa juga